Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita libur beberapa hari, kita hari ini akan belajar kembali, belajar matematika. Semuanya sudah siap? Tetap semangat ya. Semoga tidak ada yang bosan dengan penjelasan Bu Nanda di video ya. Tetap semangat menuntut ilmu. Kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Sebelumnya masih ingat ya, kita belajar tentang perkalian pecahan. Sudah bisa semuanya? Baik, hari ini kita akan belajar pembagian pecahan. Bu Nanda akan memberikan beberapa contoh soal agar kalian lebih paham dalam memahami materi pembagian pecahan ya. Contoh yang pertama, ada soal 5/6 dibagi 1/2. Nah, di sini jika perkalian langsung saja dikalikan ya kan, tanpa merubah penyebutnya. Jadi tidak perlu mencari KPK-nya. Sama juga seperti pembagian juga tidak perlu mencari KPK-nya. Ingat-ingat ya, jika penjumlahan dan pengurangan, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu untuk menyamakan penyebut. Untuk perkalian dan pembagian, kita tidak perlu mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebut. Langsung saja dikalikan ya. Jika perkalian langsung dikalikan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, jika pembagian bagaimana? Di soal 5/6 dibagi 1/2, di sini untuk syarat menghitung pembagian pecahan, kalian harus mengubah pembagian menjadi perkalian. Jadi kalau masih pembagian tidak bisa dihitung ya. Jadi harus dirubah menjadi perkalian. Yang dirubah apanya? Nah, perhatikan ya. Jadi 5/6 dibagi 1/2, yang dirubah adalah tanda bagi dirubah menjadi kali ya. Tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Kalian amati di video yang Bu Nanda tampilkan. Kemudian kalian rubah 1/2 itu dirubah. Nah, dirubah apanya? Jadi dibalik angkanya. Angka blank ditaruh di tempat penyebut dan angka untuk penyebut ditaruh di tempat pembilang ya. Jadi 1/2 jika dibalik menjadi 2/1 ya. Untuk 5/6 tetap ya. Jadi yang dibalik itu adalah angka setelah tanda pembagian ya. Diingat-ingat, yang dibalik hanya angka atau pecahan setelah pembagian. Sebelum pembagian tetap tidak perlu dirubah ya. Jadi 5/6 dikali 2/1. Nah, jika sudah berubah menjadi perkalian, kalian tinggal menghitungnya. 5 dikali 2, 10, 6 kali 1, 6. Sama seperti menghitung perkalian pecahan ya. Diingat-ingat ya. Kemudian contoh yang kedua, 3/4 dibagi 2/5. Nah, diingat-ingat apa yang perlu dirubah? Tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Kemudian 2/5 harus dibalik karena dia angka atau pecahan setelah pembagian ya, setelah tanda pembagian. Jadi 2/5 dibalik menjadi 5/2 ya. Jadi tinggal saja dihitung karena sudah perkalian ya. 3/4 dikali 5/2. Hasilnya berapa? 15/8. Kemudian kalian coba untuk menyederhanakan pecahan dari 15/8. Hasilnya berapa? 1/7/8. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini kalian bisa melihat di materi perkalian pecahan yang Bu Nanda kapan hari sudah share ya, untuk mengingat kembali ya. Jika sudah bisa, kalian langsung saja menyederhanakan.
Untuk lebih paham lagi, Bu Nanda akan memberikan beberapa contoh lagi. Ini contoh yang ketiga. Ada angka 1/4/5 dibagi 6/5. Nah, masih ingat ya? Untuk menghitung pecahan, syaratnya adalah ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa ya. Kalau pecahannya masih berbeda-beda, tidak bisa dihitung. Jadi harus sama, harus serupa ya. Di sini 1/4/5 dibagi 6/5. Maka yang mana yang harus dirubah? Yaitu pecahan campuran ya. 1/4/5 dirubah menjadi pecahan biasa bagaimana? Masih ingat caranya? 1 dikali 5 ditambah 4. Hasilnya berapa? 9/5. Kemudian kalian ubah tanda bagi menjadi kali. Lalu kalian balik pecahan 6/5 dibalik menjadi 5/6. Setelah itu tinggal kalian kalikan. 9 kali 5 sama dengan 45, 5 kali 6 sama dengan 30. Hasilnya berapa? Jika disederhanakan, hasilnya adalah 1/30 ya. Kemudian contoh yang keempat. Ada pecahan 8/2 dibagi 0,9. Mana pecahan yang harus dirubah menjadi pecahan biasa? Ya, 0,9 ya, karena 8/2 sudah pecahan biasa, maka tidak perlu dirubah. Kemudian kita rubah ya, tanda bagi kita rubah menjadi kali ya nanti ya. Kita rubah dulu angka pecahan 0,9. Jika dirubah menjadi pecahan biasa, karena ada satu angka di belakang koma, maka itu 9/10 ya. Setelah kalian rubah menjadi kepecahan biasa semuanya, baru kalian rubah menjadi perkalian. Tanda pembagian diubah menjadi perkalian, kemudian 9/10 kalian balik menjadi 10/9. Setelah itu tinggal kalian hitung, kalian kalikan ya, tinggal dikali 8 kali 10 sama dengan 80, 2 kali 9 sama dengan 18. Jika disederhanakan, maka berapa hasilnya? Berarti 80 dibagi 18 ya. Hasilnya ada 4, sisanya 8. Kemudian penyebutnya sama yaitu 18 ya. Jadi 8/18 ya. Untuk mengingatnya kembali, kalian bisa melihat materi perkalian yang ada di contoh yang terakhir. Semoga semuanya paham ya. Di sini ada contoh Bu Nanda kasih 0,45 dibagi 2/10. Maka mana pecahan yang harus dirubah menjadi pecahan biasa? Ya, 0,45 ya. 45 ya. 2/10 sudah pecahan biasa, maka tidak perlu dirubah lagi. 0,45 jika dirubah menjadi pecahan biasa, karena ada dua angka di belakang koma, maka per 100 ya. Maka jika dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya yaitu 45/100 dibagi 2/10 ya. Nah, kemudian kalian rubah tanda pembagian dirubah menjadi perkalian. Kemudian angka 2/10 dibalik menjadi 10/2. Tinggal kalian kali 45 kali 10 yaitu 450. 100 kali 2 sama dengan 200. Kemudian kalian sederhanakan dan hasilnya adalah 250/200 ya. Bu Nanda sudah memberikan 5 soal. Kalian boleh putar ulang video Bu Nanda sampai kalian paham ya. Jadi untuk matematika itu banyak-banyak latihan, banyak-banyak mengerjakan latihan di rumah ya. Jadi kita meskipun belajar online, kita harus tetap semangat untuk belajar matematika ya. Nah, baik. Bu Nanda sudah memberikan 5 contoh soal. Semoga 5 contoh soal tersebut bisa menjadi bekal untuk kalian mengerjakan latihan soal ya. Nah, jadi Bu Nanda akan memberikan tugas, ada 3 tugas ya. Kalian bisa mengerjakannya
dengan hati-hati, dengan pelan-pelan ya. Kemudian kalian bisa dengan cara yang Bunda Nanda sudah tadi sampaikan. Kemudian jangan lupa ketiga tugas yang Bunda Nanda berikan itu kalian foto, kemudian kalian setorkan melalui WhatsApp ke Bu Lorenza ya. Baik, semoga penjelasan Bunda Nanda bisa dipahami adik-adik sekalian ya. Bunda Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.